Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bunda Syarifah di sini dalam ilmu pengetahuan alam dan sosial kelas 4 bab 7 tentang bagaimana mendapatkan semua keperluan kita. Oke, setiap makhluk hidup itu pasti memiliki kebutuhan. Misalnya, kebutuhan paling mendasar adalah makanan dan tempat tinggal. Namun, setiap orang juga memiliki kebutuhan lainnya yang berbeda. Lalu, bagaimana caranya kita mendapatkan kebutuhan ini? Oke, itu yang akan kita bahas karena tujuan pembelajaran pada kali ini adalah 1. Mengenal cara mendapatkan barang kebutuhan. 2. Mengaitkan pemahaman terhadap kebutuhan dan keinginan dengan nilai guna barang dan skala prioritas. Yang ketiga, mengenal nilai ukur sebagai alat tukar dalam jual beli. Yang keempat, menjelaskan alur kegiatan ekonomi dalam kegiatan jual beli sebagai salah satu cara pemenuhan kebutuhan manusia. Oke, topik yang A, aku dan kebutuhanku. Oke, jika kita bicara tentang aku dan kebutuhanku, pasti kita akan langsung bertanya-tanya, apa saja sih kebutuhan manusia itu? Kemudian yang kedua, mengapa manusia memiliki kebutuhan? Apa hubungan kebutuhan dengan keinginan manusia? Oke ya. Ini ada percakapan antara Banu dan temannya. Kamu kenapa, Banu? Aku lupa sarapan. Wajahmu pucat. Nah, ya. Pernahkah kalian mengalami kejadian seperti Ian? Ketika kalian merasa lapar, kira-kira apa yang kalian butuhkan ya? Kalian membutuhkan makanan untuk menghilangkan rasa lapar. Minum untuk menghilangkan haus. Ini dinamakan kebutuhan. Lalu, apakah kebutuhan manusia hanya makan dan minum? Yuk kita pelajari lebih lanjut dalam pembahasan yang selanjutnya. Oke, kita cari tahu. Mari kita coba dan mengelompokkan kebutuhan kita berdasarkan kepentingannya. Buatlah tabel seperti berikut di buku tugas kalian. Buatlah beberapa hal yang kalian butuhkan saat ini. Masukkan kebutuhan tersebut ke kolom tabel yang menurut kalian sesuai dengan kriteria kepentingan kebutuhan kalian. Kalian dapat menambahkan ilustrasi gambar di samping tulisan kalian itu. Jika sudah, duduk berpasangan dengan teman sebelah kalian dan ceritakan alasan mengapa memilih pengelompokan kebutuhan tersebut. Oke ya, jadi ada kebutuhan yang penting dan ada yang tidak penting, ada yang mendesak dan ada yang tidak begitu mendesak. Itu yang nanti akan mengarahkan kepada kalian untuk bijaksana ya, memilih mana dulu yang harus didahulukan. Karena kebutuhan manusia itu menurut kepentingan atau intensitas kegunaannya, yaitu ada kebutuhan primer, ada kebutuhan sekunder, dan ada kebutuhan tersier. Kebutuhan primer apa itu? Kebutuhan yang paling mendasar dan harus dipenuhi oleh manusia. Ya, kalau kebutuhan sekunder itu kebutuhan berupa penunjang hidup. Nah, kebutuhan ini bisa ditunda pemenuhannya setelah kebutuhan primer dipenuhi. Dan kebutuhan tersier itu adalah kebutuhan yang berkaitan dengan usaha menciptakan atau meningkatkan harga diri, prestis atau gengsi. Biasanya digolongkan menjadi sebuah kebutuhan mewah. Ya, jadi kebutuhan tergantung pada siapa yang memiliki kebutuhan tersebut. Contohnya nih, kamera itu akan menjadi sebuah kebutuhan primer untuk seorang fotografer. Namun, untuk orang lain bisa jadi menjadi kebutuhan sekunder atau tersier. Maka dari itu, tahukah kalian mengetahui kebutuhan pribadi
dan menggolongkannya ke dalam 3 kelompok kebutuhan itu cukup penting loh untuk dilakukan. Tujuannya agar kita mengetahui mana kebutuhan yang harus didahulukan, kemudian memisahkan antara kebutuhan utama, sampingan, atau hanya sekedar keinginan. Oke, yuk kita lakukan bersama-sama ya. Diskusikan mengenai 4 pertanyaan yang berkaitan dengan informasi pada tabel sebelumnya ya. Yaitu tadi ada penting dan mendesak, ada tidak penting dan mendesak, ada penting dan tidak mendesak, ada tidak penting dan tidak mendesak. Nah, itu ya. Kelompokkan 4 pernyataan tersebut dengan deskripsi kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Diskusikan alasan mengapa kebutuhan-kebutuhan tersebut berada pada posisi tiap kolom dan tuliskan alasannya pada buku tugas. Tunjuklah perwakilan kelompok untuk menyampaikan hasil diskusi di depan kelas. Oke ya? Jadi nanti ada yang menjelaskan ya, ada yang menyampaikan. Jadi menurut kelompok kami kebutuhan primer adalah, kebutuhan sekunder adalah gitu. Dan jelaskan ya hasil diskusi kelompoknya nanti. Nah, kemudian ada yang menanggapi nanti ya, menurut kelompok kami seharusnya kelompok ini menjadikannya sebagai kebutuhan primer karena titik. Nah, karena apa gitu ya? Oke, kemudian kembali lagi dijawab. Oke, kami setuju dengan hasil diskusi kelompok, atau ini dari kelompok lain ya. Karena menurut kami, nah itu harus selalu ada alasannya ketika memberi pendapat atau masukan positif untuk temanmu yang sedang tampil diskusi. Oke? Jika sudah, tuliskan simpulan mengenai batasan atau alasan sebuah kebutuhan termasuk ke dalam sebuah kebutuhan primer, sekunder, atau tersier. Iya. Oke, diam-diam mengapa ya kalian itu memiliki kebutuhan? Apakah kebutuhan hidup kalian itu sama dengan kebutuhan hidup teman kalian? Apa hal yang menentukan bahwa kebutuhannya itu utama atau tidak? Apakah kalian dapat memaksakan kebutuhan kalian pada orang lain? Mengapa? Nah, mana yang lebih utama, kebutuhan atau keinginan? Menurut kalian, bagaimana caranya menentukan urutan kebutuhan dari masing-masing orang? Nah, membuat daftar prioritas itu dapat membantu kalian menentukan banyak hal. Mana kebutuhan yang harus didahulukan atau dikerjakan, dan mana kebutuhan yang harus ditunda atau bahkan dihilangkan. Ini akan membantu kalian untuk memilih kebutuhan yang tepat. Nah, bagaimana sih cara menentukan sebuah pilihan utama? Nah, ini ada ya, diagram prioritas. Jadi, setelah kalian menuliskan semua kebutuhan yang ada, kemudian menghilangkan yang benar-benar tidak dibutuhkan. Sesuaikan semua kebutuhan dengan kemampuan kita. Susunlah kebutuhan sesuai dengan tingkat kepentingan. Kalian bisa menggunakan diagram kepentingan seperti gambar di samping. Penuhi semua kebutuhan sesuai dengan daftar kepentingan. Ini sangat bagus untuk kalian sehingga kalian bisa terhindar dari yang namanya hutang atau besar pasak daripada tiang ya. Seperti banyak yang dilakukan oleh orang saat ini. Mungkin kurang begitu menyadari berapa sih pemasukannya. Nah, itu ya. Oke, kita belajar bersama ya cara menyusun kebutuhan sesuai prioritas. Lakukan sesuai langkah-langkah berikut ya. Buatlah diagram prioritas berdasarkan daftar kebutuhan kalian saat ini. Setelah itu, pelajari diagram tersebut dan jawablah pertanyaan berikut. Manakah kebutuhan kalian yang perlu segera dipenuhi? Bagaimana rencana yang akan kalian buat untuk kebutuhan di prioritas nomor 2? Nah, apa yang bisa kalian lakukan untuk mengganti kebutuhan di prioritas nomor 3? Manakah yang termasuk keinginan namun bukan kebutuhan? Oke, sampai pada topik yang B, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Oke, apa yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Apa syarat terjadinya pertukaran barang
kebutuhan? Sejak kapan uang dijadikan sebagai alat tukar? Apa nilai dan fungsi uang dalam jual beli? Apa jenis uang yang digunakan dalam kegiatan jual beli? Oke, dalam kehidupan manusia membutuhkan berbagai barang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Dari mana kalian mendapatkan semua keperluan itu? Perhatikan percakapan Mia dan Dara pada gambar. Ibu Mia membutuhkan telur dan tepung untuk membuat kue. Ibu warung menyediakan kebutuhan tersebut. Ibu Mia memerlukan ibu warung untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Namun, apakah kemudahan seperti ini sudah berlangsung lama dan terjadi di suatu tempat? Nah, keterbatasan itulah yang akhirnya membuat seseorang memerlukan orang lain. Seseorang memerlukan jasa orang lain yang menyediakan kebutuhan itu. Pernahkah kalian ingin tahu bagaimana cara manusia pada zaman dahulu memenuhi kebutuhannya? Oke, mari kita akan melihat bahwa bagaimana orang zaman dahulu ya sebelum uang ditemukan. Nah, oke ya. Nanti guru kalian akan meminta kalian merencanakan sebuah kegiatan bermain peran yang akan melibatkan seluruh kelas. Guru kalian akan bertindak sebagai narator. Perhatikan instruksi yang diberikan oleh guru kalian. Pilih satu daerah tujuan kalian sesuai dengan kartu gambar yang ditunjukkan oleh guru kalian. Bergabunglah dengan teman yang memilih daerah tujuan yang sama. Ambil satu lembar kertas kosong dan bagi kertas menjadi 3 bagian. Gambarlah 3 hasil bumi daerah tujuan kalian lengkap dengan jumlah. Contohnya nih, pantai menghasilkan 2 kg ikan kerapu, 1 kg rumput laut, 4 butir kerang mutiara. Nah, kemudian diskusikan dalam kelompok apa saja kebutuhan yang akan digambar. Oke, nah kemudian jawab pertanyaan berikut. Apakah semua barang yang kalian miliki di kelompok dapat memenuhi sebuah kebutuhan kalian? Adakah barang atau kebutuhan yang tidak ada di kelompok kalian, namun sangat dibutuhkan karena merupakan kebutuhan utama dalam hidup daerah kalian? Oke, selanjutnya yang ketujuh, tuliskan hasil diskusi kelompok kalian dalam tabel seperti contoh berikut. Tambahkan 3 kolom di bawahnya ya. Contohnya nih, kebutuhan yang tidak ada di kelompok, alasan kalian membutuhkannya dan jumlah yang kalian butuhkan. Oke, bagaimana melengkapi kebutuhan yang tidak ada? Yuk, ikuti instruksi berikut. Diskusikan rencana atau strategi untuk memenuhi semua kebutuhan yang sudah dituliskan pada tabel dengan kondisi bahwa pada zaman itu belum mengenal uang untuk membeli semua kebutuhan tersebut. Laksanakan rencana atau strategi kelompok kalian. Lakukan pengamatan untuk beberapa hal ini dan catat hasilnya di buku tugas. Bagaimana bisa mendapatkan bahan yang kalian perlukan dari kelompok lain? Apakah semua kebutuhan yang kalian perlukan didapat dari satu kelompok saja? Bagaimana kalian membuat kesepakatan untuk nilai tukar bahan? Sikap seperti apa yang perlu ada sehingga setiap kelompok bisa melakukan kesepakatan secara adil? Nah, presentasikan hasil pengamatan kelompok kalian. Oke? Nah, ini perhatikan ya gambar di sebelah ya, di bawah ini ya. Ya, jadi ada orang yang menghasilkan kayu, kemudian ada peternakan yang menghasilkan ayam, kemudian terjadi tukar-menukar antara ayam dengan kayu. Oke. Nah, pada zaman dahulu sebelum ada uang, manusia melakukan tukar-menukar barang untuk pemenuhan kebutuhan hidupnya. Jadi cara ini dinamakan barter ya. Misalnya nih, kain ditukar dengan beras, kayu bakar ditukar dengan singkong. Nah, dalam barter, barang yang ditukar itu mempunyai nilai yang sama. Kalau tidak sama berarti tidak akan terjadi barter atau pertukaran barang.
Berikut alasan mengapa orang mulai meninggalkan barter. Manusia memiliki kebutuhan yang terus bertambah ya, sulit rasanya menemukan orang yang berkeinginan sama. Jadi jumlah manusia juga bertambah banyak nih. Ini menyulitkan cara tukar-menukar barang karena kadang barang yang diinginkan tidak tersedia atau tidak dimiliki oleh orang lain. Nah, kesulitan membawa barang yang akan ditukar. Contoh untuk mendapatkan sapi. Orang harus bertukar dengan 16 kg karung beras. Ini pastinya akan merepotkan orang yang mau menukarkan sapi tersebut. Nah, pemilik sapi pun juga kesulitan untuk membawa dan menyimpan beras banyak itu. Oke? Iya. Nah, coba carilah informasi tentang sistem barter yang masih tetap ada di Indonesia. Bagaimana proses barter dilaksanakan? Kalian dapat mencari informasi melalui wawancara, media cetak, maupun media elektronik. Tuliskan informasi yang telah kalian dapatkan dan berbagi cerita dengan teman sekelas kalian. Oke, ya. Aku membutuhkan kalian. Apa yang dibutuhkan? Uang ya. Berkenalan dengan uang ya, oke ya. Jadi awal digunakannya uang itu tidak diketahui pasti ya. Jadi setelah masa barter ditinggalkan, manusia mulai menggunakan barang sebagai alat tukar. Namun tidak semua barang bisa dianggap sebagai uang. Syaratnya adalah berharga dan setara dengan barang yang ditukar. Berikut adalah contoh uang dan barang. Jadi keterbatasan jumlah dan kelangkaan, uang barang ini mulai ditinggalkan. Perdagangan atau tukar-menukar mulai berkembang nih. Ada sebuah masa ketika logam mulia seperti emas, perak, tembaga itu menjadi pengganti uang barang sebagai nilai tukar. Lalu, mengapa uang emas ditinggalkan juga ya? Emas dianggap memiliki nilai yang tinggi dan tidak semua barang senilai dengan nilai tukar uang emas ini. Contohnya nih, seekor ayam dianggap memiliki nilai tukar rendah dari emas. Jadi uang emas ini masih digunakan namun tidak secara umum ya. Jadi melihat dari penjelasan sebelumnya dapat terlihat bahwa uang itu berfungsi sebagai alat tukar. Bentuk uang kemudian disesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan zaman. Oke ya, buat tabel. Selanjutnya, pada buku tugas kalian tambahkan 9 baris ke bawah ya, jadi ada 10 kolom kosong. Kemudian lakukan wawancara nih dengan orang dewasa di sekitar kalian. Minta mereka untuk menyebutkan jenis uang yang mereka ketahui dan contohnya. Tuliskan ciri-ciri yang dapat kalian lihat pada uang tersebut. Ada banyak ya uang ya. Mulai dari ratusan, 500-an, ribuan saja ada yang kertas, ada yang logam gitu ya. Tulis semua ya. Berkumpullah bersama kelompok yang sudah ditentukan. Siapkan hasil wawancara yang sudah kalian lakukan sebelumnya. Berdiskusilah tentang hasil wawancara kalian tersebut. Lakukan pengamatan pada beberapa uang logam dan uang kertas yang kelompok kalian miliki. Oke, selanjutnya salin tabel berikut di buku tugas untuk mengisi hasil pengamatan. Jadi nominalnya berapa, gambarnya seperti apa, ciri-ciri uang logam dan uang kertas itu bagaimana ya, dituliskan. Setelah mengisi tabel tersebut, diskusikan nih dengan teman kelompok. Pertanyaan berikut, apa fungsinya uang? Yang kedua, apakah hanya uang logam dan kertas yang dapat dijadikan alat pembayaran? Yang ketiga, apakah ada alat pembayaran lain yang kalian ketahui? Sebutkan dan catat hasil diskusi pada buku tugas kalian. Oke? Iya, jadi nilai nominal ini maksudnya itu angka ya, angka yang tercantum pada permukaan uang. Oke, paham ya? Oke, jadi menurut kalian sebenarnya apa itu fungsi uang? Kemudian apa jenis uang yang beredar di sekitar kalian? Apa saja yang biasanya kalian lakukan dengan uang kalian? Mengapa kita harus berhati-hati dalam menerima dan mengeluarkan uang? Bagaimana cara mengatur uang yang baik? Oke ya. Oke, kita belajar lebih lanjut ya. Ada syaratnya nih, sebuah uang dapat dijadikan sebagai alat tukar, yaitu 1. Dapat diterima atau disukai oleh semua atau masyarakat umum. Yang kedua, tidak cepat mengalami perubahan atau rusak. Yang ketiga, tidak mengalami perubahan nilai dalam waktu yang cukup lama.
Yang keempat, mudah dibawa kemana-mana. Yang kelima, memiliki pecahan yang senilai atau mudah dibagi-bagi tanpa mengurangi nilai. Yang keenam, terbatas dan tidak mudah dipalsukan. Hati-hati ya saat menerima uang ya. Sudah tahukah kalian cara membedakan uang asli dan dari uang palsu? Iya, ya. Jadi kalian harus melihat dulu, dilihat, diraba dan terawang. Oke ya. Nanti akan diterangkan lebih jelas lagi bagaimanakah ciri-ciri uang yang asli oleh guru kalian. Pengelolaan uang pun juga harus hemat ya. Rencanakan kebutuhan kalian dan gunakan seperlunya. Jangan lupa simpan sebagian untuk ditabung. Oke. Selanjutnya, kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Oke ya. Apa alasan terjadinya jual beli? Di mana saja peristiwa jual beli dapat terjadi? Apa semua kebutuhan langsung kita dapatkan? Yang keempat, menurut kalian bagaimana proses suatu kebutuhan barang atau jasa sampai ke rumah kalian? Oke, pernahkah kalian pergi ke pasar? Jadi percakapan di atas yang merupakan gambaran jual beli yang dilakukan oleh manusia ya sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan hidupnya. Ibu Mira membutuhkan sayur untuk dimasak sebagai makanan. Ibu Mira berperan sebagai pembeli. Sedangkan penjual sayuran berperan sebagai yang menjual kebutuhan atau penjual. Pasar sendiri adalah tempat jual beli. Namun ada juga nih barang yang tidak dapat ditawar. Biasanya ini terjadi pada barang yang sudah mencantumkan harga di kemasannya. Biasanya ini ada di supermarket atau pusat perbelanjaan ya. Oke, mari kita cari tahu ya. Mari kita lakukan pengamatan nih. Carilah 5 tempat lain atau lebih yang memiliki kegiatan jual beli lainnya di sekitar kalian. Jadi apa ciri-ciri kegiatan jual beli yang tampak oleh kalian? Apa saja barang-barang yang diperjualbelikan? Salin tabel seperti contoh di bawah ini ya. Pada buku tugas kalian. Kemudian guru kalian nanti akan memandu untuk kegiatan diskusinya. Nah, ini yang selanjutnya nih ada percakapan nih. Paket untuk siapa, Pak? Paket jaket untuk Banu. Saya, Pak. Terima kasih. Sama-sama. Oke, itu ya. Tahukah kalian, tidak semua kebutuhan dapat langsung kita beli loh ya. Begitu saja. Terkadang butuh suatu proses sampai barang atau jasa itu sampai di tangan kita. Jadi proses membuat itu proses produksi namanya ya. Ketika dikirimkan itu namanya proses distribusi. Lalu ketika digunakan oleh konsumen atau oleh yang membeli itu namanya konsumsi ya. Gitu. Nah, berikut nih alur skema, alur kegiatan ekonomi. Jadi ada kegiatan produksi, kemudian kegiatan distribusi, dan kegiatan konsumsi. Apa itu kegiatan produksi? Kegiatan produksi itu adalah kegiatan membuat barangnya. Orang yang melakukan kegiatan ini disebut produsen nih. Contoh yang melakukan kegiatan produksi adalah pabrik sepatu atau pengrajin anyaman atau penjahit baju misalnya. Nah, kegiatan distribusi ini adalah kegiatan menyalurkan barang hasil produksi. Orang atau tempat melakukan kegiatan ini disebut distributor. Jadi contoh nih, agen, pedagang besar atau grosir, pengecer ya. Distributor mempermudah pemenuhan kebutuhan tanpa perlu pergi ke pabrik pembuatan langsung. Kegiatan konsumsi nih, kegiatan pemakaian barang hasil produksi. Orang yang melakukan kegiatan konsumsi ini disebut konsumen ya. Kalian telah mengetahui ini tempat-tempat terjadinya jual beli kan? Sekarang kalian akan bekerja dalam kelompok untuk mengetahui lebih lanjut kegiatan ekonomi yang terjadi di tempat jual beli. Nah ini ya, lakukan bersama-sama ya. Kalian telah mengetahui tempat-tempat terjadinya jual beli ya. Sekarang belajar lebih lanjut kegiatan ekonomi yang terjadi di tempat jual beli. Nah berkelompoklah dengan 3 orang teman kalian. Kemudian kalian boleh melakukan pengamatan ya ke warung-warung ataupun supermarket terdekat. Atau di kantin di sekolah kalian. Amati kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi yang terjadi dan buatlah catatan kecil. Diskusikan hasil pengamatan kalian dan tuangkan kegiatan ekonomi yang kalian lihat dalam bentuk mind map atau peta pikiran. Berikan gambar pendukung untuk membuat mind map kalian lebih menarik dan mudah dipahami.
Jadi guru kalian nanti akan memandu untuk kegiatan presentasinya. Oke? Ya, jadi menurut kalian apa syarat terjadinya jual beli? Menurut kalian bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan yang tidak tersedia dari lingkungan sekitar kita? Apa saja proses yang terjadi pada kegiatan ekonomi yang ada di sekitar kalian? Apa kalian pernah berperan menjadi produsen, distributor, atau konsumen? Jelaskan, oke? Setelah mengetahui alur kegiatan ekonomi, bagaimana sebaiknya kalian bersikap terhadap barang-barang yang kalian pakai? Oke ya, belajar lebih lanjut lagi. Bagi yang tinggal jauh dari pantai, ikan melalui perjalanan yang panjang untuk sampai ke daerah kita ya. Jadi nelayan menangkap ikan, dibawa ke tempat pelelangan ikan diangkut menggunakan mobil ke kota, kemudian dijual di pasar ikan. Nah, dari pasar ikan ini nih dibeli oleh ibu kalian dan ikan dimasak oleh ibu kalian dan terhidanglah di meja makan. Alurnya panjang ya. Jadi tidak sedikit makanan atau barang yang kita miliki melalui proses perjalanan yang sangat panjang. Maka selayaknya kita menghargai semua usaha yang sudah dilakukan dan menggunakannya dengan bijaksana. Oke ya, bersama-sama teman dan guru, mari kita buat kegiatan jual beli di sekolah. Ya, kita akan melakukan praktek jual beli dalam kegiatan Market Day. Oke. Seru kayaknya ya nanti ya. Oke ya, tahap yang ke-1 mencari informasi ini untuk langkah-langkah pengerjaan proyeknya. Cari informasi tentang barang atau jasa yang akan kalian jual ya. Kalian bisa mendapatkannya dengan cara memproduksi, membuat sendiri atau mendapatkannya dari agen penyalur. Yang kedua, merencanakan dan menghitung. Tentukan banyak atau jumlah barang atau jasa yang akan dijual. Buatlah rencana perkiraan harga jualnya nih. Dan banyaknya barang atau kebutuhan yang akan dijual. Kira-kira konsumennya ada berapa ya yang menyukai barang itu seperti itu ya. Kemudian tahap yang ketiga, membuat rancangan denah tempat berjualan dan penyajian. Buat sketsa denah dan dekorasi tempat berjualannya. Buat rancangan penyajian barangnya ya. Buat daftar benda yang akan digunakan pada market day. Tahap yang keempat, hari berjualan. Ya, saatnya kalian show ya. Kalian mulai proyeknya, transaksi jual belinya, kemudian catat hasil penjualannya ya, jangan lupa ya. Kemudian nanti yang kelima adalah refleksi. Jadi pengalaman menarik yang kalian dapatkan saat melakukan proyek market day ini apa, hambatannya apa, nanti bisa kalian tuangkan. Nah, jika dapat melakukan kembali nih kegiatan proyek ini, apa hal yang ingin kalian ubah atau perbaiki dari kegiatan sebelumnya? Menurut kalian, apa yang terjadi bila manusia tidak mau memenuhi kebutuhan hidupnya dan hanya mengandalkan orang lain? Ternyata manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya. Alur kegiatan ekonomi pun melibatkan banyak orang sampai akhirnya barang atau jasa tersebut dapat kalian nikmati. Sebagai bagian dari makhluk sosial, kesadaran apa yang perlu kalian miliki? Nah, oke ya. Jadi kalian bisa menggunakan peta konsep seperti ini, seperti contoh berikut ini. Ya, jadi kalian pilah-pilah, oke. Agar memudahkan kalian memahami materi kali ini. Oke? Ya, coba uji pemahaman ya, aku dan kebutuhanku. Oke, kalian itu adalah seorang pelajar ya. Sebutkan 10 buah benda atau barang yang akan kalian butuhkan. Urutkan benda tersebut dari yang paling penting sampai bisa ditunda. Jelaskan alasannya. Apakah sebuah keinginan dapat menjadi sebuah kebutuhan? Mengapa? Oke, yang kedua, bagaimana aku memenuhi kebutuhanku? Buatlah urutan peristiwa cara pemenuhan kebutuhan manusia mulai dari sebelum uang ditemukan sampai sesudah uang ditemukan. Oke. Nah, yang ketiga, kegiatan jual beli sebagai salah satu pemenuhan kebutuhan. Pilihlah satu barang yang ada di sekitar kalian. Gambarkan alur perjalanan barang tersebut mulai dari pengolahan sampai ke tangannya kalian, sampai digunakan. Ya, beri keterangan siapa yang terlibat dalam proses perjalanan tersebut. Jelaskan perannya dalam proses tersebut. Oke, paham ya? Menarik sekali kan? Tema kali ini ya. Oke, kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama, doa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke.
mampir ke medsosnya Bunda Syarifah ya. Sekian, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.